Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Surayudi. Saya dari Prodi Tadris Bahasa Inggris ingin menjelaskan tentang sejarah perkembangan ulumul Quran dari klasik hingga kontemporer. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup ulumul Quran. Pengertiannya adalah ulumul Quran adalah ilmu yang mempelajari Al-Quran secara mendalam, mencakup aspek-aspek teks, konteks, metode tafsir, dan berbagai cabang keilmuan yang terkait. Yang kedua, ruang lingkup. Ruang lingkup yang ini adalah meliputi ilmu tentang wahyu, naskah, bahasa, tafsir, hukum, dan banyak lagi. Tujuannya adalah untuk memahami Al-Quran dengan lebih baik dan menerapkan nilai-nilainya dalam kehidupan. Selanjutnya, sejarah perkembangan ulumul Quran pada masa klasik. Yang pertama, masa awal Islam. Masa awal Islam bermula dengan upaya sahabat Nabi Muhammad SAW dalam memahami dan menjaga Al-Quran. Para sahabat berperan penting dalam mengumpulkan, mentranskripsi, dan mengajarkan Al-Quran. Yang kedua, masa tabi'in. Masa tabi'in munculnya tokoh-tokoh seperti Imam Mujahid dan Imam As-Suddi yang mulai meneliti berbagai aspek Al-Quran, seperti ilmu tentang wahyu dan naskah. Yang ketiga, masa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menekankan pentingnya meneliti ilmu tentang Al-Quran untuk memahami makna dan hukumnya, yang kemudian menjadi dasar bagi perkembangan ulumul Quran. Yang ketiga, tokoh-tokoh penting dalam ulumul Quran pada masa klasik. Yang pertama ini ada Imam As-Suddi. Imam As-Suddi adalah tokoh terkemuka dalam ilmu tentang wahyu dan naskah Al-Quran, dikenal dengan karyanya Tafsir As-Suddi. Yang ketiga adalah Imam Mujahid. Imam Mujahid terkenal dalam bidang ilmu tentang bahasa Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan linguistik dan menciptakan metodologi tafsir baru. Yang ketiga, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Tokoh terkemuka dalam tafsir Al-Quran, karyanya Tafsir At-Tabari menjadi rujukan utama dalam dunia tafsir. Yang selanjutnya, tentang perkembangan ulumul Quran pada masa pertengahan. Yang pertama ini ada ekspansi ilmu. Ekspansi ilmu adalah ulumul Quran berkembang pesat dengan munculnya berbagai cabang ilmu, seperti ilmu tentang qiraat, ilmu tentang naskah, dan ilmu tentang tafsir. Yang kedua ini pengembangan metodologi. Berbagai metodologi tafsir muncul, seperti tafsir maknawi, tafsir bil al-ma'tur, dan tafsir bil al-aroyi. Yang ketiga, peningkatan kualitas. Ulama pada masa ini menghasilkan karya-karya monumental dalam ulumul Quran, meningkatkan kualitas penelitian dan pemahaman terhadap Al-Quran. Selanjutnya adalah kontribusi ulama Timur Tengah dan ulumul Quran. Di ini ada 3 tingkat. Yang pertama adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, karya monumentalnya adalah Ihya Ulumuddin, menjadi rujukan utama dalam bidang tasawuf dan ulumul Quran. Yang kedua, Imam Fakhruddin Ar-Razi, terkenal dengan tafsir Al-Kabir, memberikan analisis mendalam tentang berbagai aspek Al-Quran. Yang ketiga, Imam Ibnu Khathir, karyanya Tafsir Ibnu Khathir diakui sebagai karya penting dalam bidang tafsir yang mudah dipahami dan diakses. Selanjutnya adalah ulumul Quran di dunia Islam pada masa modern. Sama seperti yang sebelumnya, ada 3 tingkat. Yang pertama adalah peran baru. Pertama adalah ulumul Quran memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan global seperti terorisme dan fundamentalisme. Yang ketiga, metode baru. Munculnya metodologi baru dalam menafsirkan Al-Quran seperti pendekatan hermeneutika, sosiologi, dan psikologi. Yang ketiga, kontribusi modern. Ulama modern seperti Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan Sayyid Qutb memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ulumul Quran. Selanjutnya adalah tantangan isu-isu kontemporer dalam ulumul Quran. Yang pertama ini adalah interpretasi. Memahami Al-Quran dalam konteks globalisasi dan pluralisme menghadapi tantangan interpretasi yang beragam. Yang kedua, teknologi. Pengaruh teknologi informasi dalam menyebarkan pesan Al-Quran memunculkan tantangan dan peluang baru. Yang ketiga adalah ekstremisme. Menangkal paham ekstremisme dan terorisme yang menyalahgunakan Al-Quran untuk tujuan jahat. Selanjutnya adalah kontribusi ulama Indonesia dan
dalam ulumul Quran. Yang pertama adalah Nur Khalis Majid. Nur Khalis Majid, tokoh intelektual muslim yang dikenal dengan pemikiran moderatnya, memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ulumul Quran di Indonesia. Selanjutnya Quraisy Shihab, terkenal dengan tafsir Al-Misbah, memberikan pemahaman yang mudah dipahami dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Amin Rais adalah tokoh politik dan akademisi yang juga aktif dalam pengembangan ulumul Quran, memberikan kontribusi dalam mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Slide terakhir adalah prospek dan arah pengembangan ulumul Quran di masa depan. Prospek dan arah pengembangan ulumul Quran di masa depan. Pengembangan ulumul Quran di masa depan berfokus pada integrasi dan ilmu pengetahuan modern, pengembangan metode tafsir yang relevan, dan penyebaran pemahaman Quran yang moderat dan toleran. Mungkin cukup sekian dari saya, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.